Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam makalah Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ramadiana Ikhwaning Tiara, SPD, SH, MH. Sebelum memulai presentasi kami sekelompok ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ramadiana yang telah memberikan waktu dan juga meluangkan waktunya bagi kami untuk menyelesaikan makalah ataupun diskusi Pancasila pada kali ini. Saya Nur Fatona dengan NPM 24160060 selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Dengan makalah yang ingin kami presentasikan yaitu yang berjudul Pancasila dan Etika Politik. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu tentang pengertian etika dan etika politik. Sebelum mengetahui pengertian dari Pancasila dan etika politik, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu etika. Nah, etika ini adalah kelompok filsafat yang dimana filsafat ini membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada dan dibagi berdasarkan tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika juga memiliki arti yaitu etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana, mengapa, dan mengikuti suatu ajaran tertentu dengan tanggung jawab dan sebagai ajaran moral. Yang kedua yaitu kelompok etika adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu etika umum. Mempertanyakan prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia itu sangat penting diperhatikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu Pancasila dalam etika politik. Nah, dari kata etika politik terdiri dari kata etika dan politik. Etika, saya ulangkan lagi kembali pengertian dari etika yaitu filsafat praktis yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita memilih atau mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau ajaran perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruknya. Filsafat keyakinan masyarakat berbangsa dan bernegara dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya seperti komunisme atau demokrasi yang memiliki berbagai macam kegiatan atau suatu sistem politik atau menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari segi yang baik maupun yang buruk. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan masyarakat, bangsa, dan bernegara yang dimana diperjuangkan oleh para penganutnya atau komunisme dan demokrasi. Secara substansi, pengertian etika politik kita tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Jadi subjek pada etika politik ini adalah manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan dengan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada kewajiban manusia. Baik, itulah materi yang A, yaitu pengertian dari etika dan etika politik. Untuk materi selanjutnya akan dipersilakan kepada pemateri kedua, yaitu Olisa Octavia. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olisa Octavia dengan NPM 24160061. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian nilai moral dan norma, lalu yang kedua moral dan hakikat Pancasila sebagai etika politik, lalu yang ketiga Pancasila sebagai sistem etika. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Beberapa contoh nilai moral adalah jujur, adil, toleransi, kebaikan hati, tanggung jawab,
menghormati orang tua, tidak membeda-bedakan orang, menjunjung nilai dan norma yang berlaku, menjaga kebersihan lingkungan, serta peduli terhadap sesama. Lalu, nilai moral merupakan kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, yang pertama, norma agama dengan sanksinya dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Baik, materi selanjutnya adalah moral dan hakikat Pancasila sebagai etika politik. Etika politik Pancasila adalah proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lalu, moral politik Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang tersurat maupun tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa, maupun masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Etika politik Pancasila mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Dengan kata lain, semua produk hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila. Kemudian, hakikat etika Pancasila. Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan ada 4, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, dijabarkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. Dan menurut TAP MPRS nomor 20 Romawi MPRS 1966, dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah pedoman hidup dan kerangka berpikir yang mengatur perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran penting, di antaranya menumbuhkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu dan masyarakat, lalu memberikan pedoman bagi individu dalam berperilaku terhadap orang lain dan masyarakat, lalu melindungi hak asasi manusia, lalu melestarikan lingkungan hidup dan memerangi kerusakan moral. Lalu, bagaimana wujud Pancasila yang menjadi sumber etika? Yang pertama, etika sosial dan budaya. Etika sosial dan budaya ini dimaksudkan agar segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa diukur berdasar filosofi manusia sebagai makhluk sosial. Lalu yang kedua, etika keilmuan. Etika keilmuan ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan objektif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Lalu, etika penegakan hukum.
Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa tertib sosial, ketenangan, ketentraman, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan keseluruhan peraturan yang ada. Kemudian, etika penegakan hukum. Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa tertib sosial, ketenangan, ketentraman, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Lalu, etika pemerintahan dan politik. Etika pemerintahan dan politik ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta mampu menumbuhkan suasana politik yang demokratis, bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar kendati berasal dari orang per orang atau kelompok minoritas dan marginal, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, etika ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang baik dengan bercirikan prinsip-prinsip antara lain memberikan kebebasan berusaha, membangun iklim usaha kerakyatan yang berdaya saing secara sehat, mengutamakan kejujuran, memenuhi rasa keadilan, transparansi, akuntabilitas publik, dan mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi yang berdaya saing global, serta mampu memberdayakan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Kemudian, beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika, diantaranya menjunjung tinggi kesetaraan, peduli pada sesama, membantu orang yang kesulitan, mengutamakan kemajuan bersama, memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakannya, serta selalu bersikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri Wijayanti. Terima kasih. Baiklah, di sini saya pemateri yang ketiga. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Wijayanti dengan NPM 241600063. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Pertama, materinya sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai tantangan Pancasila. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem etika yaitu sumber sistem etika yaitu perjalanan sejarah dan bangsa dalam mencari dan menemukan identitas diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Sejarah bangsa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai agama, budaya, peradaban yang datang dari dalam luar Nusantara. Agama-agama lokal ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik, dan lain-lain yang memberikan warna pada pandangan hidup dan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Budayanya ada Sunda, Jawa, Batak, Bali, Dayak, Papua, dan masih banyak lainnya yang membentuk karakteristis dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Peradaban seperti India, Cina, Eropa, dan masih banyak lainnya yang memberikan pengaruh dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan politik di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika lahir dari proses perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda dan Jepang yang berlangsung selama ratusan tahun. Dalam perjuangan tersebut, bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan nasib diri bangsa Indonesia yang merdeka.
Bangsa Indonesia yang menyadari bahwa mereka memiliki kekayaan alam, budaya yang luar biasa yang harus dijaga dan diperkembangkan. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa mereka memiliki keragaman agama, suku, bahasa, adat, istiadat, dan pandangan politik yang harus disatukan dalam suatu kesepakatan bersama. Baik, saya lanjutkan. Pancasila sebagai sistem etika mengandung nilai-nilai moral yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak zaman purbakala hingga kini. Nilai-nilai moral tersebut antaranya nilai spiritual, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, demokrasi, dan nilai keadilan. Seperti nilai spiritualnya ada di sila kedua, yaitu yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Sila pertama, terus kemanusiaan yang menghadiri martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan sila kedua. Nilai persatuan yang menjunjung tinggi kesatuan dan keragaman sebagai bangsa dasar, yaitu sila ketiga. Nilai demokrasi yang menghadapkan musyawarah dan mufakat sebagai cara berpolitik merupakan sila keempat. Dan nilai keadilan sosial yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan nilai kelima. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem etika. Oke, materi yang selanjutnya merupakan yang beragam etnik, banyak budaya Indonesia yang menerapkan kerangka etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya lanjutkan. Contohnya, bagaimana kita bertetangga dengan baik, terdorong rasa saling menghormati akan perbedaan agama. Terus, cara memperlakukan orang dengan baik dan sopan. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem etika adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai etika penting untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dan menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila adalah kekuatan dari dasar negara, sedangkan tantangan Pancasila adalah hal-hal yang dapat mengganggu penerapan Pancasila. Dinamika Pancasila mengalami dinamika dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai dari waktu ke waktu. Salah satu faktor yang menyebabkan dinamika ini adalah perubahan kebijakan pemerintah, misalnya pada masa pemerintah Soekarno lebih populer daripada Pancasila. Tantangan Pancasila, beberapa tantangan yang dihadapi Pancasila antara lain paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapasitasme, komunisme, sekularisme, dan pragmatisme. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah seperti ketidakadilan, korupsi, dan kolusi. Pengaruh teknologi khusus kecanduan gadget yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap sikap manusia. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menyampaikan materi kedua dan juga materi ketiga, yaitu terima kasih juga kepada Olisa dan juga Putri Wijayanti. Saya selaku moderator, izinkan saya menjelaskan kesimpulan dari materi etika dan etika politik pada Pancasila. Jadi dapat disimpulkan, etika memiliki arti yaitu etika adalah filsafat yang menganalisis, mengevaluasi, dan menyoroti ajaran-ajaran moral, dan etika juga
merupakan kelompok filsafat praktis yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Lalu etika juga berasal dari kata atau bahasa Yunani yang artinya ethos. Ethos itu memiliki arti sifat atau watak atau adat ataupun kebiasaan manusia dalam cara berpikir. Lalu itu adalah pengertian dari etika secara rinci ataupun sudah dirangkum. Selanjutnya yaitu etika menurut etika dalam hal politik atau etika politik. Jadi dapat dirangkum etika politik merupakan cabang dari etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan juga kewajiban manusia dalam kewajiban berpolitik. Etika politik juga memiliki arti yaitu filsafat moral tentang nilai politis dalam kehidupan manusia. Dan etika juga berkaitan dengan mewujudkan nilai-nilai moral dalam masyarakat yang demokratis. Hubungan etika politik dan Pancasila. Etika politik dan Pancasila, sebelum kita membahas hubungan itu, Pancasila adalah proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu, materi terakhir dapat dirangkum bahwa pokok permasalahan etika politik yaitu permasalahan etika adalah legitimasi kekuasaan, yaitu saran. Menurut kami, saran yang dapat kami sampaikan yaitu Pancasila sangat diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh lapisan masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat diamalkan dengan melakukan setiap pengamalan di setiap butir-butir Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu akan memenuhi banyak tantangan. Begitu pula tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jika bangsa Indonesia Indonesia sudah menerapkan tantangan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dapat terselesaikan, maka masalah di etika perpolitikan ini akan dapat diselesaikan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan pada presentasi makalah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Etika Politik. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.